Perkenalkan, nama saya Adrianus Wilson, biasa dipanggil Andre. Eh, saya dari kelas 642F25, NIM 64242145. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tugas bahasa Indonesia yang berjudul kesadaran pajak. Yang pertama itu, pertama abstrak. Kesadaran pajak di Indonesia masih menjadi isu penting dalam mengoptimalkan negara. Meningkatkan kesadaran wajib pajak sangat berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Artikel ini membahas pentingnya kesadaran pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta strategi peningkatan kesadaran pajak dengan merujuk pada berbagai studi nasional dan internasional. Diharapkan artikel ini menjadi rujukan untuk mengembangkan budaya sadar akan pajak di tengah masyarakat. Yang berikutnya, pendahuluan. Pajak merupakan sumber pertama dalam negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat atau yang bersifat umum. Arifin 2019, namun tingkat kesadaran pajak masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Menurut Jenderal Direktur Jenderal Pajak 2022, kepatuhan sukarela wajib pajak masih di bawah target yang tertentu. Masalah ini menunjukkan pentingnya upaya masih dalam pembangunan kesadaran pajak sejak dini. Tanpa adanya kesadaran kualitatif, upaya optimalisasi pemerintah negara akan selalu terhambat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan dan sosialisasi pajak yang efektif dan berkelanjutan. Yang berikut pembahasan. 1. Pengertian dan fungsi pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Fungsi pajak. Fungsi anggaran berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan pendapatan negara guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik. Ada 3 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi distribusi, mendistribusikan pendapatan melalui kebijakan fiskal. Yang kedua, fungsi stabilisasi, menstabilkan perekonomian. Yang ketiga, fungsi regulasi, mengatur kebijakan ekonomi. Yang kedua, pembahasan kesadaran pajak di Indonesia. Beberapa masalah umum yang menghambat kesadaran pajak. Yang pertama itu rendahnya literasi perpajakan. Wahyuni 2020. Yang kedua itu ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yaitu Rahmadani 2021. Yang ketiga, kurangnya transparansi penggunaan pajak, yaitu nasional.
Yang keempat itu budaya masyarakat yang kurang disiplin, harapan dan rezeki 2020. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak berdasarkan hasil penelitian dari berbagai jurnal faktor berikut mempengaruhi kesadaran pajak. Yang pertama itu literasi pajak. Pengetahuan tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Yani 2021, Fitriani 2020. Yang kedua itu pelayanan administrasi perpajakan. Semakin mudah pelayanan, semakin tinggi tingkat kepatuhan. Suryani 2019. Yang ketiga itu kepercayaan kepada pemerintah. Pajak akan lebih patuh jika merasa hasil pajaknya dikelola dengan benar. Putri 2022. Sanksi dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kesadaran. Kurniawan 2020. Yang keempat, perbandingan internasional, yaitu Swedia dan Norwegia memiliki tingkat kesadaran pajak tinggi karena sistem perpajakan yang adil dan transparan. Yang kedua itu Jepang menerapkan edukasi pajak sejak sekolah dasar untuk membangun kesadaran sejak dini. Yang kelima itu pendidikan pajak sejak dini. Salah satu strategi pentingnya adalah menambahkan pendidikan pajak sejak tingkat sekolah dasar dan menengah. Hal ini dapat membantu kebiasaan positif dan pemahaman sejak dini bahwa pajak bukan melainkan kontribusi. Yang keenam, peran media dan teknologi kampanye melalui media sosial dan digital terbukti efektif menjangkau generasi muda. Yang ketujuh itu peran generasi muda dan mahasiswa-mahasiswi sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam menyebar nilai-nilai kesadaran pajak. Penutup, kesadaran pajak merupakan aspek krusial dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak di Indonesia menurut strategi yang lebih efektif, mulai dari pendidikan pajak sejak dini, peningkatan pelayanan, transparansi pemerintah, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, media, dan masyarakat luas untuk menumbuhkan budaya sadar pajak. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bila ada kata atau kekurangan kalimat, saya ucapkan mohon maaf. Bila ada kata-kata yang tidak sesuai kalimat atau tidak sesuai dengan tanda bacanya, saya Adrianus Wilson mohon maaf. Terima kasih.